Nah itu dia, ini kondisi wasirnya pas dicopot dia udah kering, dia copot sendiri ya, kita nggak pakai alat apa-apa, dia copot secara natural. Hari pertama sih mas ada perih sedikit karena memang wasirku berdarah kan waktu itu kan, jadi memang agak perih. Tapi untuk bagian wasir yang udah kering itu nggak terasa perih. Ini udah 5 tahunan. Cuma aku berasanya itu udah mulai itu 2 tahun terakhir udah mulai berasa itu. 2 tahun terakhir tuh kayak berasa kayak sakit pas buang air sakit, gitu. berdarah sih itu yang parahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Andi yang wasirnya baru copot tadi ya, jam 4 pagi ya, dua-duanya ya. Iya. Jadi Pak Andi ini sudah melakukan pengobatan selama 8 hari ya? 8 hari. 8 hari terus masuk proses pencopotan. Nah jadi kita tanya-tanya dulu ya. Jadi Pak Andi tuh pertama tahu udah wasir dari mana? Dari searching YouTube. Searching di YouTube ya? Searching YouTube. Terus yakin gitu langsung berobat gitu? 1 bulan hubungi Pak Kamran ya 1 bulan. Terus aku cari momentum untuk datang ke Jakarta. Jadi momentumnya itu aku datang itu perjalanan dinas kantor. Jadi aku sambung aja sambil pengobatan kan. Oh jadi lagi emang ada urusan kantor ke Jakarta, jadi langsung ke Jakarta. Jadi gimana rasanya pas hari pertama melakukan pengobatan tuh gimana itu? Hari pertama sih mas ada perih sedikit karena memang wasirku berdarah kan waktu itu kan, jadi memang agak perih. Tapi untuk bagian wasir yang udah kering itu nggak terasa perih. Nah jadi Pak Andi ini udah rasa sakit wasir ini udah berapa lama sih sebenarnya? Aku nggak tahu pastinya mas, cuma kemarin kalau menurut Pak Kamran sih ini udah 5 tahunan. Cuma aku berasanya itu udah mulai itu 2 tahun terakhir udah mulai berasa itu. 2 tahun terakhir tuh kayak berasa kayak sakit pas buang air sakit, gitu. Berdarah sih itu yang parahnya. Awal-awal rasa kayak mungkin ada wasir atau ada rasa nggak enak itu pas buang air itu ya? Iya buang air, pas buang air kan wasirnya keluar. Jadi harus ku dorong lagi itu aja. Jadi rasanya kayak dorong 2 kali gitu, terus nggak enak gitu pas buang air. Nah, Pak Andi ini memang kondisi wasirnya sangat besar ya. Pas awal lihat Pak Andi pun kaget kan besarnya kayak gimana kan. Iya. Cuman pas copot mana coba copotannya. Ini. Nah ini copotannya pas copot malah kelihatannya kecil dia. Nih coba dikasih lihat Besar aja. juga ini. Besar ya? Iya. Wah. Ini. Lihat ini kondisi wasirnya. Kebawain aja nggak apa-apa. Nah itu dia, ini kondisi wasirnya pas dicopot dia udah kering, dia copot sendiri ya, kita nggak pakai alat apa-apa, dia copot secara natural. Besar nih. Besar itu ukurannya. Nah pas copot gimana rasanya? Lega, senang? Lega mas, lega, segar. Segar ya? Iya. Nah awal-awal berobat itu ada rasa kayak gelisah nggak sih? Kayak aduh ini bener nggak sih pengobatan wasir tanpa operasi? Kalau aku udah bismillah mas, udah yakin dari lihat videonya Pak Kamran ya. Udah bismillah datang. Jadi ikhtiar dan alhamdulillah wasirnya copot ya. Iya. Dan sekarang udah gimana rasanya wasirnya copot? Rasanya senang, gembira? Lega mas, lega. Lega ya? Mau coba jalan-jalan sebentar. Mencoba jalan-jalan sebentar lagi ya, mau keliling-keliling karena emang ini jadi Pak Andi ini nginep di hotel yang dekat klinik ya. Cuman karena memang kondisi wasirnya tadi sangat perih lah gitu, sakit, jadi nggak bisa jalan ke klinik. Dan enaknya dengan terapi home care kita yang datang ke pasien gitu, jadi kita terapiin pasiennya di hotel atau di rumahnya sendiri juga bisa. Jadi tinggal kontak aja nomor di bawah, nanti konsultasi sama kami melalui telepon atau mau datang langsung ke klinik juga nggak apa-apa, lakukan konsultasi. Kalau ingin melakukan home terapi kita ke rumah Anda untuk melakukan terapinya, atau mau datang ke klinik untuk melakukan terapi juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus telepon dulu nomor di bawah dan juga konsultasi dulu biar kami tahu kondisi wasirnya seperti apa. Nah pas awal-awal telepon Pak Kamran, soalnya kan Pak Andi awal teleponnya sama Pak Kamran kan. Gimana itu penjelasan wasirnya ke Pak Kamran nih gitu? Penjelasan Pak Kamran sih jelas ya. Untuk pencopotan itu bisa memakan waktu sampai paling lama 12 hari, 10 hari. Ya, jadi aku udah hitung-hitungan harinya aja. Kalau memang bisa 10 hari ya aku datang lah untuk itu pengobatan. Jadi emang pada saat awal konsultasi udah ngejelasin kondisinya ke Pak Kamran, ke bapak saya. Dan ternyata pas kita kasih kurang lebih jadi 8 sampai 12 hari. Namun di hari ke-8 udah proses pencopotan. Ya, itu rasanya gimana itu, seneng dong gitu, gembira, lega lah gitu. Seneng sih, cuma itu untuk wasir kecabut itu kayak itu ya, kayak luka di kupas itu. Ya, jadi memang kalau wasir udah kering, dia kayak kondisi kalau kita jatuh dari sepeda ada luka gitu kan. Iya, benar. Itu yang bagian kering dan copot. Jadi emang sampai akar-akar tuh keangkat juga, makanya rasanya seperti luka di tangan gitu. Iya. Cuman lokasinya di
bibir anus gitu. Nah, cuma emang kalau misalnya emang kering seperti itu, dan itu namanya proses kering yang bagus di kuku kami. Berarti sampai ke akar-akarnya itu ketangkep semua. Dan kemarin pas udah mulai sampai bawah itu berasa banget ya. Iya, berasa. Pas hari keempat ya, hari keempat tuh berasa banget ya. Nah, untuk penjelasan hari keempat. Hari keempat itu gimana? Karena hari keempat kan sudah banyak banget itu yang kering kan. Udah bener-bener dasarnya udah kering dan udah hari kelima udah mulai dioles. Iya. Hari kelima udah mulai dioles. Hari keenam dan ketujuh itu ya itu proses pengeringan kita ngikut-ikutin terus ya. Pas hari ke-8 udah kering total dan siap copot. Nah, itu pas awal dioles gimana? Karena hari pertama Bapak juga dioles ya. Ya awal dioles perih mas. Perih ya? Iya. Perih ada, tapi ya dikuatin aja biar cepat sembuh. Itu aja Sembuh. intinya ya. Nah, mending sakit untuk sembuh atau sakit terus gitu kan. Iya. Nah, jadi karena emang rasanya sakit kan prosesnya tuh luka basah dikeringin gitu, sama seperti kena alkohol pasti sakit. Cuman kita mengeringkan. Jadi dia kering siap copot sendiri, udah kita nggak masukin alat. Jadi memang rasa sakit. Cuma menurut Bapak rasa sakitnya tuh bisa ditahan atau bisa ditahan ya? Ya. Saya aja cruise krempeng kayak gini bisa tahan, apalagi kalau yang tubuhnya besar ya. Iya. Iya. Jadi emang wasir itu sebuah penyakit yang harus dituntaskan gitu. Jadi bahayanya wasir kalau terlalu lama dirawat ya, kalau bahasa kita terlalu lama dirawat akan makin besar Iya, besar. Makanya kan kurang lebih kata Pak Kamran kondisi wasir Bapak 5 tahun. Mungkin karena 3 tahun awal nggak berasa Iya, gitu, nggak tahu. Pas 2 tahun itu udah mulai kambuh terus dan tidak enak gitu. Iya. Makanya jadi wasir itu dia ada cairannya. Jadi kayak proses pengeringan Bapak Andi ini banyak cairan yang keluar. Ya kan itu kan keluar kayak banyak banget cairannya gitu. Banyak mas. Iya, kayak gimana kaget Aku gitu. ngabisin dua pampers, 2 pak pampers untuk. Jadi wasir itu besar karena perkumpulan cairan di dalamnya. Jadi pas proses pengeringan semua pori-pori wasirnya kebuka dan cairannya keluar. Dan pas cairannya keluar disitulah akan kering secara maksimal. Iya. Jadi kaget gitu pas awalnya cairannya banyak yang keluar Kaget, ya. Mas, kaget. Kayak menstruasi. Iya. Jadi emang cairannya banyak yang keluar, cuman itu bagus. Kalau cairannya nggak ada yang keluar kita jadi bingung karena wasirnya itu ada 2 sifat, wasir kering dan wasir basah. Kalau misalnya Bapak Andi ini wasirnya emang wasir basah. Basah. Apalagi pas itu di tengah ada wasir yang bener-bener fresh banget baru keluar, baru kena udara gitu. Jadi pas dikena obatnya langsung berasa banget. Nah, jadi ada saran-saran apa Pak Andi buat pemirsa-pemirsa yang nonton gini untuk yang lagi sakit wasir gitu atau masih ragu-ragu untuk berobat? Ya bagi penderita wasir ya mungkin segera berkonsultasi di Wasir ID ya. Pengobatannya sangat rekomendasi. Dan untuk saran kira-kira mungkin butuh obat pengering yang bisa diminum lah, siapa tahu bisa Peringan rasa sakit juga biar lebih cepat lah, itu aja sih. Ya, dan kita selalu pesan ke pasien-pasien kami kalau berobat itu pasti makan ya, makan itu bebas, makan apa aja. Makanya pas Pak Andi awal berobat katanya takut makan gitu ya, takut buang air gitu. Cuman kalau misalnya kalian nggak makan, kalian nggak ada energi, dan kalau nggak ada energi malah wasirnya akan lama keringnya. Iya. Makanya pas hari kedua itu kan saya suruh Bapak makan aja Pak gitu, walaupun rada takut-takut gitu. Cuman ya untuk proses terapi kalian wajib makan biar kalian tuh ada energi, karena pada saat wasirnya masih hidup, masih banyak darahnya atau masih banyak kondisi fresh lah. Kalau wasirnya nggak ada energi juga akan lama dia menyerap obatnya. Jadi wasirnya pun perlu energi untuk menyerap obatnya biar dia bisa kering dan copot sendiri. Ya, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.